Tiba-tiba Jill merasa tidak nyaman. Maaf Ren, sayangnya aku tidak bisa melepaskan mantra itu darimu. Meskipun kemampuan mantra itu sudah memudar, tapi aku tak akan pernah bisa melepasnya. Tidak untuk saat ini. Jill terlihat sangat tidak nyaman dan dia mencari-cari asistennya. Apa? Teriak Jess. Kenapa? Tepatnya kau tidak bisa melakukannya. Apakah Tuan Markus memaksamu dan mengancammu dengan sebuah perjanjian yang tak bisa dipatahkan? Jess tak bisa menerima. Dia membutuhkan ingatan Ren. Dia ingin tahu siapa sebenarnya Ren dan masa lalunya. Dia tidak punya banyak waktu lagi sebelum penobatan tahta dilakukan 3 bulan lagi. Dia harus menemukan penyihir itu. Jill menatap Jess dengan dingin dan angkuh. Aku tidak suka kau suruh-suruh, raja kecil. Meskipun secara fisik tubuhmu lebih besar dan lebih berotot dariku, tapi secara teknis, usiaku bahkan ribuan tahun lebih tua darimu. Jaga sopan santunmu, raja kecil. Jess sudah tak akan mengamuk dan bersiap melontarkan banyak kata-kata buruk pada Jill. Tapi Ren tak ingin ada keributan di sana. Di bawah masih ada banyak tamu pesta. Ren hanya menginginkan ingatannya kembali dan mantra itu terlepas dari pikirannya. Ren segera memotong pembicaraan. Jill, kau tahu cara mengembalikan ingatanku kan? Tanya Ren dengan penuh penekanan. Kau tahu cara melepas segel mantra ini dari pikiranku kan? Jill tak bisa mengelak. Dia menelan ludah dengan susah payah lalu mendesah. Membatalkan sebuah mantra jauh lebih sulit daripada membuatnya dulu. Kekuatan mantra ini, perhatian yang aku habiskan untuk menorehkannya. Jangan berbelit-belit, sentak Ren. Jadi apa maksudmu? Kau bisa membuatnya, tapi tak bisa melepasnya. Inikah hasil penelitianmu selama ini, penyihir jenius? Wajah Jill memucat. Dia menyadari kesalahannya. Seumur hidup baru sekali ini dia berhasil memodifikasi mantra yang diwariskan oleh keluarganya. Ren menjadi satu-satunya percobaan yang pernah dia lakukan. Meski berhasil, tapi Jill belum mampu memecahkan bagaimana cara menghapus mantra-mantra itu. Jill terdengar gugup. Anggap saja seperti menyulam sebuah benang ke permukaan kain. Kau tahu kan, menyulam mengikuti pola, dan gambar itu terasa lebih mudah daripada ketika kau harus membongkarnya satu persatu. Jika satu saja tusukanmu untuk mengeluarkan benang salah, maka yang terjadi bukannya sulaman itu terlepas dari kain, malah sebaliknya akan menimbulkan sulaman baru yang semakin rumit. Bajingan cilik menyebalkan, umpat Ren dengan lirih. Jess tertawa terpinggal-pinggal ketika mendengar umpatan dari mulut Ren. Akan tetapi Jill terlihat tidak senang. Dia juga tak bisa membantah karena dia memang layak mendapatkan umpatan itu untuk saat ini. Lagi pula, mantranya sudah mulai pudar kan? Jill berusaha membela diri. Khasiatnya akan lenyap dengan sendiri seiring dengan berjalannya waktu. Kau hanya perlu bersabar sampai semua ingatanmu benar-benar kembali. Kali ini Jess yang tak bisa menerima. Butuh waktu berapa lama untuk mengembalikan semuanya? Aku tidak tahu, teriak Jill dengan putus asa. Mungkin semuanya langsung kembali sekaligus dalam beberapa hari, atau bertahap dalam beberapa bulan, atau mungkin akan membutuhkan waktu beberapa tahun ke depan. Sungguh, aku tidak tahu. Jess benar-benar gusar.
Dia tak mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia memukul salah satu rak buku dengan tinjunya sampai lemari itu bergetar hebat. Tapi kau tahu kan, apa isi masa lalu gadis ini? Makhluk apa dia sebenarnya? Warlock, seperti ayahnya, desak Jess. Ren menyipitkan mata. Dia heran kenapa Jess terlihat begitu antusias tentang masa lalu dan ingatan Ren yang terhapus. Jess bahkan terlihat lebih gusar ketika ingatan itu gagal dikembalikan daripada diri Ren sendiri. Ren bertanya-tanya apa sebenarnya yang diinginkan Jess dari dirinya. Maksudmu, kekuatan tersembunyi yang dimiliki gadis ini? Kau ingin merekrutnya menjadi pasukan bayanganmu atau menjadikan ratumu? Tanya Jill. Ya, hanya dengan melihat matanya saja, aku sudah tahu bahwa Ren menyimpan kekuatan yang sangat besar. Tapi, jenis kekuatannya aku tidak tahu. Tugasku hanya untuk menyegel ingatan dan kekuatan itu, bukan untuk mencari tahu jenisnya dan seberapa besar pengaruhnya. Aku tidak mau menunggu, gumam Ren. Ren diam-diam melipat tangannya erat-erat di pangkuan. Jemarinya menggenggam kuat gaun yang tampak begitu menggembung dan berat hingga jari-jarinya memutih. Seumur hidupku, merasa seperti ada yang salah denganku. Aku merasa ada yang hilang atau rusak. Sekarang aku tahu, tapi aku tak bisa memperbaikinya. Kau pikir, bagaimana perasaanku saat ini? Aku tidak merusakmu, Nona, ujar Jill membela dirinya. Tak ada yang merusakmu. Bibir Jill berkerut dan cemberut. Kau hanya merasa sedikit berlebihan dengan usia remajamu. Kau merasa orang lain merusak pikiranmu dan menempatkanmu di tempat yang salah. Tapi kau memang berbeda. Menjadi berbeda memang tidak menyenangkan. Tapi kau baik-baik saja. Kehidupanmu tak lebih buruk dariku. Ada nada terluka pada suara Jill. Kamu tahu bagaimana rasanya ketika kau dilahirkan dan harus menjalani kehidupan ini sendirian sampai akhir hayatmu. Kau harus mencari sendiri jalanmu dan hidupmu tanpa ada yang membimbing. Segala ketakutan dan keburukan datang menimpamu tanpa kau bisa memilih mana yang harus kau pilih dan kau buang. Jill terdengar emosional. Kau gadis yang beruntung, Ren. Kau memiliki ayah yang berani berdiri di hadapanmu dan menjadi pelindung pertama dan terakhir untukmu. Aku yakin dia melakukan semua ini untuk membuatmu bahagia dan hidup tenang. Bukan sepertiku yang harus menerima semuanya tanpa filter. Kau gadis yang beruntung karena memiliki ayah yang baik. Jill mengulangi dan menekankan kata-katanya pada Ren. Bayangkan, jika kau harus menjadi aku, kau terlahir tanpa tahu siapa dirimu sebenarnya. Dan ketika kau mulai mengerti, orang tuamu sendiri takut terhadapmu. Ayahku bahkan rela untuk mengayunkan pisau daging ke leherku. Apa yang terjadi padamu, Jill? Ren bertanya dengan sangat hati-hati. Bocah yang terlihat umurnya tak lebih dari 10 tahun itu duduk termenung di kursi rodanya. Ketika usiaku 10 tahun, tepat dengan ukuran tubuh yang saat ini kalian lihat, ayahku yang seorang tuan tanah di kawasan ini berusaha membunuhku dengan pisau daging di dapur. Aku melawan sekuat tenaga. Entah bagaimana, tiba-tiba api keluar dan menyelimuti tubuh ayahku. Dia mati saat itu juga. Ibuku melihat semuanya. Dia marah menyalahkanku, depresi, dan tak ingin melihatku. Akhirnya ibu mati karena penderitaannya sendiri. Sejak hari itu, tubuhku tak berkembang, hanya pikiranku dan umurku yang terus bertambah. Aku terjebak di dalam tubuh anak-anak ini, dan itu
adalah siksaan terburuk di sepanjang hidupku. Seolah-olah semuanya baru saja terjadi kemarin, ketika aku menyadari bahwa aku hanya setengah manusia. Sejak saat itulah, aku selalu membenci diriku sendiri. Bahkan sampai orang tuaku pun tak ingin menerimaku. Ruang perpustakaan itu menjadi hening seketika. Tak ada yang bisa memberikan reaksi yang tepat atas kata-kata Jill. Itu bukan salahmu. Kau tidak bisa memilih terlahir sebagai apa dan dari keluarga mana, ujar Jess menenangkan. Di sini kita semua memiliki takdir dan masalah hidup masing-masing. Bukan hanya kau yang menderita. Genggaman tangan Rin menjadi lebih santai. Aku tidak peduli bahwa aku berbeda, ujar Rin. Aku hanya ingin menjadi siapa diriku sebenarnya. Dan itu hanya bisa kudapatkan jika aku benar-benar memiliki kembali semua ingatanku. Sehingga aku bisa membuat keputusan apa yang harus aku lakukan untuk masa depanku mulai saat ini. Jill berdejak dan menjentikan jari kepada asistennya. Pria tua itu mendekat sambil membungkukkan badan ke arah Jill. Rin dan Jess melihat bahwa Jill memberikan sesuatu pada sang asisten. Rin dan Jess hanya memperhatikan sang asisten. Pria itu tergesa-gesa mengambil sesuatu dari dalam lemari yang terkunci rapat. Mereka bisa melihat bahwa dia tengah mengambil sebuah buku yang sangat tua, tebal dan usang. Kau memilikinya, buku sihir. Jess terlihat terkejut sekaligus terkesan. Aku jadi bisa membayangkan berapa tua usiamu saat ini. Aku anggap itu sebagai pujian, sindir Jill. Dia menerima buku dari sang asisten dan meletakkannya di pangkuan yang tertutup oleh selimut flanel. Oh, maaf Jill. Ngomong-ngomong, apa yang terjadi padamu? Maksudku, apa kau terlahir dalam keadaan tak bisa berjalan? Kau pikir begitu, Nona? Jill tertawa. Kini dia melemparkan selimut panel yang menutupi kakinya dan berdiri tegak. Jess dan Rin benar-benar terkejut mereka melihat Jill berdiri dan berjalan normal. Mereka merasa seperti dipermainkan oleh anak-anak. Jill bahkan bisa berlari mengelilingi perpustakaan, tak ada yang cacat dan salah pada kaki maupun tubuhnya. Lalu, kenapa kau membutuhkan kursi roda untuk melakukan semua itu? Secara fisik, aku memang normal, tapi tubuhku sangat lemah. Setiap kali aku beraktivitas dan menggunakan kemampuan sihir, itu akan menyedot banyak sekali energi. Seperti yang kukatakan sebelumnya, aku hanya separuh manusia. Ditambah lagi tubuhku dalam ukuran anak-anak, sehingga dengan duduk di atas kursi roda bisa menghemat energi. Jill mengambil buku tua dan terlihat sangat usang itu dari kursi rodanya. Dia meletakkan buku di atas pangkuan Rin. Jill membuka pada beberapa bagian yang sudah dia tandai. Kertas pada buku itu terlihat coklat kekuningan. Rin bahkan hampir tak berani menyentuhnya. Dia pikir jika buku itu tersentuh oleh tangannya, mungkin kertasnya akan melebur menjadi debu. Jika itu terjadi, maka Rin tak akan bisa mengembalikannya. Apa ini? Tanya Rin. Apakah ada sesuatu yang bisa membalikan ingatanku di dalam buku ini? Rin menoleh pada Jess karena sepertinya Jess mengenali buku itu. Yang aku tahu, dulu para warlock tua menggunakan kitab sihir ini untuk melakukan sihir-sihir yang langka dan tidak banyak diketahui oleh orang luar. Kerajaan Darkwood memiliki satu salinannya, tapi salinan itu pun hancur ketika terjadi kerusuhan. Karena itu, tak ada yang bisa kami lakukan. Aku hanya tahu
buku sihir itu adalah yang terakhir yang ada di dunia. Aku bahkan tidak mengira jika bocah ini memiliki satu salinannya. Diamlah, jangan berisik, tegur Jill. Jill membuka halaman tertentu yang sudah dia tandai. Dia meminta Rin memperhatikan halaman pada buku itu. Di sana ada beberapa gambar dan simbol-simbol yang seumur hidup tak pernah Rin lihat sebelumnya. Apa ini? Tanya Rin. Bacalah, perintah Jill. Apa yang harus aku baca? Tak ada teks satupun di sini yang aku pahami. Ini hanya gambar. Bacalah, ulang Jill untuk kedua kali dengan sedikit tegas. Rin mengerutkan kening dan melirik ke arah Jess untuk meminta bantuan. Tapi Jess bahkan tak melihat pada Rin. Dia sibuk dengan dirinya sendiri, memperhatikan koleksi buku yang dimiliki oleh Jill. Rin merasa sangat frustasi. Dia tidak tahu apa yang harus dia baca pada halaman buku di pangkuannya. Semuanya hanya berwarna hitam di permukaan kertas yang kekuningan coklatan. Semua itu berupa gambar seperti desain tato, tapi dia tak mengenali bentuknya sama sekali. Apakah aku harus mendeskripsikannya dengan kata-kataku sendiri? Bacalah, ulang Jill yang ketiga dengan nada sedikit kesal. Bacalah, tanya Rin masih tak mengerti. Ketika Rin menyebutkan kata-kata bacalah, tiba-tiba kepalanya seperti dikeluarkan dari bungkus kegelapan. Pandangan mata Rin terbuka seketika. Dia merasakan ada sensasi aneh yang menjalar. Rasa itu merasuk dari mata ke kepala hingga ke sekujur tubuhnya. Apa yang terjadi? Rin sangat terkejut dan hampir menjatuhkan buku itu. Kenapa semuanya berubah? Karena kau membacanya, tegas Jill. Maksudmu mengatakan kata-kata bacalah. Sekali lagi simbol-simbol yang ada di halaman buku di pangkuan Rin tiba-tiba berubah menjadi potongan-potongan ingatan dan potongan-potongan kejadian yang sebelumnya tak pernah dia ketahui. Ingatan itu kini bercongkol di dalam kepalanya. Runa yang ditorehkan di halaman buku itu tampak melompat menjadi fokus yang tajam. Di luar kemauan Rin, dia berpikir dan mengingat segala yang telah dia lupakan di masa kecil. Jika runa-runa itu adalah kata, dan pasti memang begitu, tapi ada makna yang lebih dalam daripada kata apapun yang dapat dia bayangkan. Runa yang Rin tetap di halaman buku itu seolah-olah menyibak ingatannya. Kini Rin mendapatkan kembali ingatan pertama yang pernah dia miliki sebagai seorang anak-anak. Ingatan itu membanjiri kepala Rin dengan rasa sakit yang luar biasa hebat. Bukannya ketakutan ataupun kecewa, Rin malah semakin rakus dan haus. Sambil mendesah sedikit, Rin berbalik ke halaman berikutnya dan berikutnya. Ia melahap setiap halaman buku itu yang sebelumnya tak dia pahami kata-kata dan simbolnya. Kini ia membiarkan gambar dan sensasi mengaliri dirinya. Perasaan terluka, gagasan, kekuatan, ketakutan, dan semuanya menjadi satu. Tiba-tiba Rin menjerit karena Jill merebut buku itu dari pangkuan Rin. Itu cukup, kau tak bisa menerima lebih dari yang tubuhmu mampu. Kembalikan, teriak Rin sambil berdiri dengan marah. Kembalikan buku itu padaku. Aku ingin mendapatkan semuanya. Aku ingin semua ingatan dan kenanganku kembali. Jill meminta sang asisten menyimpan buku itu. Rin dan Jill berdiri berhadapan meski tubuh Jill lebih pendek dan hanya sebatas dada Rin. Tapi Jill mendongak dengan sepasang mata yang dingin dan kejam. Kau tidak tahu apa yang kau inginkan saat ini, Nona. Apa yang terjadi padamu bukanlah mantra pembuka ingatan. Itu tadi hanya
salah satu stimulan untuk membantu kembali mengingat kenangan-kenangan yang sudah terhapus. Itu bukan obat, itu hanya sedikit suplemen untuk memancing kemampuanmu sendiri. Jika kau terlalu banyak menelan dan menerimanya di saat yang sama, aku pastikan otakmu akan meledak saat ini juga. Tapi, sergah Rin. Cil menunjukkan kepadamu runo untuk memahami dan mengingat. Runo itu membuka pikiranmu untuk membaca dan mengenali tanda-tanda lainnya, tapi tidak untuk mengembalikan ingatanmu secara keseluruhan. Iya, anggap saja itu hanya alat untuk memicu dan mengaktifkan ingatan yang tertidur. Jess mencoba menjelaskan dengan sederhana kepada Rin dan menenangkan gadis itu. Rin menunduk menatap pangkuannya dan menggenggam tangan dengan sangat kuat. Aku masih tidak ingat apapun tentang kutukan mawar hitam. Cil terkejut. Jadi, semua ini kau lakukan tentang itu?